Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Ustazah Firza di pembelajaran tematik subtema 2 pada materi pembelajaran Bahasa Indonesia KD 3.3, yaitu tentang cerita fabel. Sebelum memasuki ke pembahasan kali ini, saya mau bertanya seperti biasa, bagaimana kabar anak-anak Soli dan Soliha kelas 3 Usman bin Affan hari ini? Baik-baik saja ya. Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik dan sehat, serta tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya dengan kita membaca doa basmalah, maka kita dapat berkah dan dimudahkan dalam memahami pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah menonton video pembelajaran ini, kalian dapat memahami pengertian fabel. Kemudian, dapat memahami ciri-ciri fabel. Yang ketiga, setelah menonton video pembelajaran ini, kalian dapat memahami penokohan atau karakter atau watak dari tokoh dalam cerita. Kemudian yang keempat, kalian diminta dapat mengidentifikasi pesan moral atau amanat dalam fabel secara eksplisit dan implisit. Kemudian yang kelima, kalian diminta dapat menjawab pertanyaan tentang fabel dengan baik dan benar. Lalu kita masuk ke pembahasan. Nah, anak-anak, apakah anak-anak pernah melihat hewan ini? Baik di kehidupan nyata ataupun di dalam cerita? Sudah pernah ya? Kalau belum pernah, hewan ini adalah kita sebutnya sebagai pelanduk, atau dalam bahasa Inggris disebut mouse deer. Pelanduk, asing ya bagi kita. Tapi kalian pernah tidak? Kira-kira hewan ini terlihat mirip seperti tokoh siapa ya? Nah, ternyata pelanduk itu mirip dengan salah satu tokoh yang ada di cerita ini. Siapa? Ya, dia adalah Kancil. Nama lain pelanduk adalah Kancil. Nah, kita semua tahu bahwasanya si Kancil dan kawan-kawan ini merupakan cerita yang sering kita dengar, baik itu di televisi, di internet, atau di buku cerita. Nah, ternyata si Kancil ini merupakan sebuah cerita yang dikarang oleh orang, atau bisa kita sebut dengan cerita fiksi. Nah, pengarang menggambarkan seekor pelanduk atau kancil ini dapat berbicara layaknya seperti seorang manusia, dan juga dapat memiliki perasaan senang, sedih, tertawa bahagia, muram, seperti manusia juga. Nah, jika seperti itu, maka pengarang yang membuat cerita si Kancil dan kawan-kawan ini seakan-akan si Kancil ini bertindak seperti manusia, yaitu tadi yang Ustazah bilang bisa berbicara dan juga memiliki perasaan. Itulah yang kita sebut biasanya dengan cerita fabel.
Jadi, pengertian dari cerita fabel adalah cerita fiksi dengan menampilkan binatang sebagai tokoh utama yang berperilaku seperti manusia. Nah, sudah paham ya? Jadi, fabel itu merupakan sebuah cerita karangan atau fiksi yang tokoh utamanya adalah binatang dan bertindak seperti manusia. Ciri-ciri fabel yaitu tokoh utamanya yang jelas adalah binatang. Kemudian alur atau jalan ceritanya itu sederhana, mudah dimengerti. Kemudian kebanyakan ceritanya itu singkat. Dan tokoh utamanya atau binatangnya memiliki watak atau karakter seperti manusia. Kemudian ada latar tempat, waktu, dan suasana di dalam ceritanya. Kemudian pesan cerita atau amanat terkadang dituliskan secara langsung di akhir cerita biasanya. Seperti itu. Kenapa ada latar suasana? Karena itu seperti tadi, berperilaku seperti manusia yang memiliki perasaan. Ada senang, sedih, dan lain sebagainya. Itu adalah ciri-ciri fabel. Kemudian, tadi kita di dalam ciri-ciri fabel terdapat karakter atau watak. Nah, karakter atau watak dalam cerita itu dibagi menjadi dua, yaitu tokoh baik, karakternya baik, dan karakternya yang tidak baik. Nah, tokoh yang baik itu biasanya memiliki sifat yang baik dalam cerita, suka menolong, suka membantu, lalu bersikap ramah, dan lain sebagainya. Sedangkan tokoh yang tidak baik itu adalah memiliki sifat yang jahat dalam cerita, biasanya selalu mengganggu si tokoh baik ini. Nah, jika dicontohkan dalam cerita Si Kancil dan Kawan-Kawan pada episode ketika si kancil bertemu dengan buaya, maka tokoh baik yang ada di episode tersebut adalah si kancil. Sedangkan tokoh yang tidak baik yang menentang perbuatan baik kancil dengan perbuatan jahatnya itu adalah buaya. Sudah bisa dipahami apa yang dimaksud dengan penokohan atau watak? Selanjutnya, di dalam cerita pastinya terdapat pesan moral atau amanat. Nah, adanya pengarang membuat suatu cerita, fabel terutama, yang seakan-akan hewan tersebut berperilaku seperti manusia, sehingga kita bisa belajar dari hewan tersebut. Karena kita tidak menutup kemungkinan bisa belajar dari alam, tumbuhan, dan hewan. Nah, si pengarang itu menuliskan pesan moral atau amanat yang ada di dalam cerita fiksi tersebut atau cerita karangannya. Nah, pesan moralnya bisa disampaikan secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung ini disebut eksplisit, tidak langsung disebut implisit. Nah, pesan moral yang disampaikan secara langsung itu biasanya tertulis di akhir cerita yang tersurat. Jadi ada paragraf di akhir ceritanya yang berisikan khusus tentang pesan moral. Kemudian, kalau tidak langsung, maka sebagai pembaca kita harus memahami alur ceritanya dan suasana ceritanya bagaimana, sehingga kita bisa menangkap pesan yang disampaikan oleh pengarang cerita secara tidak langsung itu. Nah, contoh pesan moral eksplisit atau secara langsung. Di sini Ustazah akan membacakan sebuah penggalan cerita. Berjalannya waktu sang semut pun khawatir akan keadaan belalang. Lalu ia pun pergi ke rumah belalang dengan membawa makanan. Sesampainya di rumah belalang, ia melihat bahwa belalang jatuh pingsan karena kelaparan. Akhirnya sang semut memberikannya makanan karena tidak tega dengan belalang. Belalang pun meminta maaf pada semut yang sudah mengejeknya. Ia menyebut semut bahwa ia adalah hewan yang pintar, bukan yang bodoh. Dan yang bodoh adalah dirinya karena tidak memikirkan hal tersebut seperti sang semut.
Nah, di paragraf terakhir itu kita bisa melihat pesan yang disampaikan oleh si pengarang, yakni kita harus meminta maaf jika berbuat salah, dan mengejek adalah bukan perbuatan yang baik. Seperti itu. Kemudian, jika pesan moral implisit atau secara tidak langsung, contoh penggalan ceritanya seperti ini. Kura-kura pun berusaha untuk keluar dan setelah seminggu kejadian itu, ia mencari rusa. Lalu ia berkata, "Bersiaplah rusa, kini aku yang saatnya menendang." Rusa yang mendengar perkataan tersebut hanya memandang remeh kemampuan yang dimiliki oleh kura-kura sambil berkata, "Kerahkan saja semua kemampuan yang kau miliki untuk menendang betisku. Ayolah, jangan ragu." Kura-kura pun bersiap dan mengambil ancang-ancang tempat tinggi. Kemudian ia menggelindingkan tubuhnya ketika sudah hampir mendekati tubuh rusa. Ia pun menaikkan tubuhnya sampai melayang. Ternyata kura-kura bukan mengincar betisnya, melainkan hidung sang rusa. Menggunakan tempurungnya dengan sangat keras yang menyebabkan hidung sang rusa putus, lalu ia pun mati. Jadi pesan moralnya terdapat di paragraf sebelumnya yang dicetak tebal. Rusa yang mendengar perkataan tersebut hanya memandang remeh, dan seterusnya. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya pesan moral yang ada dalam cerita tersebut, kita tidak boleh sombong dan memandang rendah kemampuan orang lain yang nyatanya lebih baik daripada kita. Nah, dari pesan moral yang secara tidak langsung ini kita bisa mengarang sesuai dengan apa yang kita pahami dari cerita tersebut. Seperti itu. Nah, insya Allah pembelajaran tentang cerita fabel sampai di sini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan, yang sedikit Ustazah sampaikan ini dapat dengan mudah anak-anak pahami dan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dari rumah ya, dan selalu mengikuti kegiatan daring ini. Semangat anak kelas 3B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.